Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini seluruh dunia merayakan hari kematian Tuhan Yesus yang kita mungkin kenal dengan istilah yang sudah biasa dipakai secara tradisi gereja adalah Hari Jumat Agung. Dan satu hal yang memang sangat unik terjadi dan mungkin belum pernah terjadi bahwa ibadah yang kita lakukan seperti ini. Tidak bisa berkumpul bersama-sama karena adanya peraturan pemerintah yaitu social distancing, sehingga tidak akan menutup kemungkinan dan tidak bisa akan menghalangi firman akan diberitakan seperti tertulis dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2, di mana Paulus menyampaikan nasihat pesan kepada Timotius bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab itu dalam situasi yang seperti ini, ya kita tidak bisa lemah, kita tidak bisa patah semangat, tapi tetap terus kita akan beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya sampaikan shalom, salam sejahtera buat kita sekalian, di mana sekarang kita sedang mengikuti acara ini, di mana hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebab itu tema yang akan diangkat hari ini, tema yang akan bersama-sama kita pelajari pada pertemuan yang sangat berarti ini adalah kuasa darah Yesus bagi setiap orang percaya. Ya, kuasa darah Yesus bagi setiap orang percaya. Setiap kali kita memperingati kematian Tuhan Yesus selalu berkaitan dengan darah yang tercurah. Dan itu kita bisa lihat juga dalam Imamat pasal 17 ayat 11 dan 14 di situ. Karena darah itu adalah nyawa segala makhluk dan menentukan kehidupan dan kematian. Sebab itu dengan kematian Yesus, itu tidak terlepas dengan darah daripada Yesus yang tercurah di bukit Golgota. Dan darah itu akan sebentar kita pelajari, ternyata darah itu adalah darah yang berkuasa untuk bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Sebab itu hari ini kita akan sama-sama mempelajarinya, bahwa kuasa darah Yesus atau kuasa darah anak domba Allah itu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan bahwa ketika Yohanes melihat Yesus datang dan dia katakan, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Sebab itu bagian ini kita akan bahas bahwa darah Yesus adalah darah anak domba Allah. Yang pertama adalah meluputkan kita dari kematian. Tapi berbicara, saudara, bahwa darah Yesus itu, darah anak domba Allah itu, kita kembali untuk kita mempelajari Israel sebagai contoh dan peringatan bagi kita orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Sebab itu saudara, kita tidak terlepas dari panggilan Israel. Israel itu sebagai analogi daripada kehidupan kita orang percaya mengikuti Yesus di akhir zaman ini. Panggilan Israel masuk dalam rencana Allah adalah analogi dengan kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Analogi itu adalah kesamaan dalam bentuk, susunan, dan atau fungsi tapi beda asal-usul. Ya, kita beda asal-usul dengan Israel, mereka dari dia adalah dari keturunan Yakub dan kita dari segala bangsa, kaum suku, dan bahasa. Tapi apa yang sudah mereka alami dalam panggilan mereka itu tidak berbeda jauh atau sama bentuknya, sama fungsinya, sama susunannya dengan kita orang-orang percaya di akhir zaman ini. Sebab itu saudara, ketika kita akan membahas kuasa darah ini, bahwa kita akan kembali melihat kuasa darah yang sudah sering digunakan oleh orang Israel, yaitu darah anak domba binatang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kuasa darah bagi anak domba binatang ini kita bisa buka itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Karena kuasa darah Yesus atau darah umat Allah ini punya hubungan relevansi, punya analogi dengan panggilan Israel
di mana Tuhan melewatkan mereka atau meluputkan mereka dari kematian. Dan kita bisa melihat pertama contoh sebagai Israel sebagai contoh. Kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Itu ayat 1 dan 7. Ayat 1 sampai 7. Di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah yang menjadi permulaan dari segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Dan ketika saudara, waktu itulah kita tahu bahwa ketika Musa diutus untuk menghadap Firaun, untuk membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir, maka Firaun mengeraskan hatinya sehingga Tuhan bikin tulah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan akhirnya terakhir pada tulah yang ke-10. Maka Tuhan berfirman lewat Musa. Tuhan katakan bahwa katakan kepada segenap jemaah Israel pada hari tanggal 10 bulan ini. Pada saat itu adalah bulan Abib yang masih dianut oleh penanggalan bulan-bulan kuno orang Israel. Oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, kemudian kita baca ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima. Anak domba itu harus jantan. Tolong perhatikan nih, anak domba itu harus jantan. Tidak bercerah, berumur setahun, boleh kamu ambil domba atau kambing. Anak domba itu harus jantan, berumur setahun, kemudian ya tidak bercelah. Ini memberikan gambaran, bayangan kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang siap juga akan sembelih di Bukit Golgota. Dan Yesus adalah ya seorang anak laki-laki, kemudian tidak bercela, dia tidak pernah berdosa seumur-umur orang yang terlahir dari kandungan ibu dari sejak zaman Adam sampai Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang adalah manusia, berinkarnasi jadi manusia yang tidak memiliki dosa Adam. Karena dia benihnya itu langsung dari Roh Kudus ditaruh dalam kandungan Maria dan kemudian lahir Yesus manusia yang di dalamnya adalah Allah itu sendiri. Dan di sini memberikan gambaran dan kita lihat itu membicarakan mengenai Yesus gambarannya. Dan Israel pernah melakoni ini saudara. Mereka ambil domba jantan. Kemudian apa yang terjadi di sini saudara? Pada ayat selanjutnya, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Tolong perhatikan, ambil tanggal 10. Waktu itu bulan Abib. Lalu seluruh jamaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ambil tanggal 10, dikurung 4 hari, sehingga tanggal 14 disembelih. Domba jantan itu semua orang Israel harus berkurung diri di rumah mereka masing-masing untuk bisa ya memakan anak domba ini. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dan hari ini kita bisa melihat 4 hari itu berbicara mengenai 4.000 tahun, di mana sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan telah menyiapkan Yesus sebagai anak domba Allah yang disiapkan sebentar nanti disembelih di Bukit Golgota untuk bisa menyelamatkan kita umat manusia. Sebab itu analogi dengan Israel, maka saya mengambil contoh Israel pada saat ini, yaitu kita akan baca Keluaran pasal 12 tadi ayat 1 sampai 7. Di sini dan kita sudah melihat bahwa jemaat Israel berkumpul seperti ini, dan perayaan itu saudara tahu itu sebut dengan perayaan Paskah. Kalau kita lihat judulnya itu adalah perayaan Paskah. Ya, dan terjadi seperti ini. Dan ayat yang ke-13 daripada Keluaran pasal 12 kita akan baca bersama-sama dalam teks Alkitab. Dan darah itu sesudah disembelih saudara, darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka kamu akan lewat daripada kamu. Aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini ayat yang ke-13. Tolong disampaikan 14. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.
Kalau kata selamanya berarti punya hubungan baik terhadap perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan analogi. Ambil domba jantan, kemudian disembelih, darahnya ditaruh di pasuh, kemudian disuruh dipoleskan. Dipoleskan pada ambang atas dan pada kedua tiang rumah setiap orang yang menyembelih dan memakannya bagi orang Israel. Itu merupakan tanda, saudara. Tanda supaya ketika Tuhan akan datang menulahi Mesir, maka ketika Tuhan melihat tanda darah itu, maka Tuhan akan meluputkannya, akan melewatkannya dari kematian setiap anak sulung. Mulai dari pemilik rumah itu, sampai hamba sahaja, sampai semua binatang peliharaan mereka, semua anak sulung di dalam rumah yang tidak ada tanda darah anak domba jantan itu, pada ambang atas dan pada kedua jenang tiang itu, maka Tuhan akan menulahi rumah itu dengan kematian anak sulung bagi setiap orang yang tidak ada tanda darah itu. Dan ini memberikan pengertian buat kita, saudara. Ketika Tuhan melewati pada malam harinya untuk memusnahkan dengan tulah setiap rumah tidak ada tanda darah, maka mereka mengalami kematian anak sulung. Dan itu tragis sekali, terjadi kesedihan luar biasa, ratap tangis di seantero kerajaan Mesir pada saat itu. Tapi rumah-rumah orang Israel, mereka bisa menikmati perlindungan yang daripada Tuhan. Dan peristiwa ini Tuhan perintahkan kepada Musa untuk merayakannya sampai selama-lamanya. Dan peristiwa ini masuk dalam satu hari raya yang dirayakan oleh orang Israel dari 7 hari raya adalah hari raya Paskah. Hari raya Paskah. Nah, sebab itu saudara, kita bisa melihat bahwa kata Paskah itu kan dari bahasa Yunani, atau ya Paskah dari bahasa Yunani, sedangkan Pesah dan Pesak itu bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Inggrisnya itu to pass over, atau melewatkan, diluputkan dari kematian. Nah, sebab itu memberikan pengertian buat kita bahwa bicara tentang kematian Yesus yang kita kenal, mungkin semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan itu sebagai hari Jumat Agung, itu sebenarnya berbicara mengenai hari Paskah. Kalau menurut teks Alkitab yang saya sampaikan pada saat ini bersama-sama kita melihat, karena itu adalah hari raya yang pertama. Hari raya yang pertama Tuhan sampaikan tadi, pada tanggal 10 kamu ambil domba jantan tidak bercela, kemudian dikurung sampai tanggal 14 disembelih, darahnya diambil taruh di pasu, kemudian poles pada pintu rumah orang yang memakannya, pada jenang atas dan pada kedua tiang. Apabila sebentar nanti malam, setiap orang yang memakan ini harus berdiam, jangan keluar dari pintu rumah mereka, karena Tuhan akan siap datang menulahi rumah-rumah orang Mesir yang pasti tidak ada tanda darah daripada anak domba jantan. Ini juga memberikan peringatan buat kita ketika Tuhan sampaikan ke Musa, bahwa jangan sampai setiap orang Israel pada hari itu, pada malam itu, mereka keluar dari pintu rumahnya. Sebab kalau mereka keluar pintu rumahnya, maka mereka akan juga mengalami tulah yang sama. Sehingga ketika ketaatan mereka mengerti dan mereka berkurung diri dalam rumah mereka, dan Tuhan menulahi Israel. Tapi ketika Tuhan menulahi tanah Mesir, dan ketika Tuhan melihat, ketika tulah itu datang, malaikat yang membawa tulah itu datang, setiap rumah orang yang ada tanda darah akan dilewatinya, diluputkannya dari kematian. Sebab itu kata melewatkan dari kematian atau meluputkan dari kematian, itu yang tadi saya sudah sampaikan, dalam bahasa Yunani disebut dengan Paskah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesak. Dalam bahasa Inggris disebut dengan to pass over. To pass over. Artinya dilewatkan dari kematian. Nah, sebab itu nanti Bapak Ibu cocokkan dengan apa sebut Jumat Agung. Sebab Jumat Agung juga tidak dalam Alkitab. Tapi hari ini yang kita rayakan sebenarnya kalau menurut konteks Alkitab, teks Alkitab, inilah hari raya yang pertama dari 7 hari raya yang dirayakan oleh orang Israel sesuai dengan kitab Imamat pasal yang ke-23. Itu adalah hari raya Paskah. Makanya kita sudah baca dalam kitab Keluaran pasal 12 itu adalah hari
Raya Paskah. Kenapa sebut Paskah? Sesuai dengan kata aslinya, kata Paskah artinya dilewatkan, diluputkan. Dengan adanya tanda darah domba, anak domba yang terpoles pada kayu ambang atas dan pada kedua tiang itu, maka rumah-rumah orang Israel dilewatkan dari kematian. Dilewatkan dari kematian. Makanya Tuhan bilang, sampai selama-lamanya kamu merayakan terus hari ini sebagai hari raya Paskah. Kepada anak cucumu engkau juga katakan bahwa hari raya ini adalah hari raya Paskah. Kita akan lihat coba dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, tadi ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara perhatikan dengan darah anak domba jantan ini, maka orang Israel ya akan dilewatkan dari tulah kemusnahan di tengah-tengah orang Mesir ketika Tuhan datang menghukum tanah Mesir. Ayat 14 kita baca. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Tolong perhatikan kata selama-lamanya. Kalau dalam bahasa Alkitab perjanjian lama ada kata selama-lamanya, itu pasti akan diteruskan sampai kepada perjanjian baru. Nah sekarang saudara, apa hubungannya? Karena Israel sebagai bayangan atau dianalogi dari keselamatan kita, dari panggilan kita juga. Ya, susunannya sama, fungsi sama, bentuknya sama, hanya beda asal-usul. Dan apa hubungannya? Kita melihat bahwa ketika Yohanes melihat Yesus, terus Yohanes katakan, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Ya, sebab itu saudara, ada punya hubungan. Ketika anak domba itu disembelih di Bukit Golgota, darah anak domba Allah itu juga tersapu pada kayu horizontal, palang di atas Bukit Golgota itu, dan mengalir pada tiang vertikal di Bukit Golgota itu. Darah anak domba jantan itu juga, darah anak domba Allah itu juga melewatkan kita, meluputkan kita dari kematian yang kekal. Sebab itu hari ini yang kita rayakan seharusnya menurut konteks Alkitab kita rayakan adalah hari Paskah. Hari Paskah. Karena kita dilewatkan dari kematian yang kekal. Mari saya mengajak kita melihat surat 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7. Surat 1 Korintus pasal 5 ayat ke-7 itu tertulis jelas di sini. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Perhatikan ayat ini punya hubungan kembali dengan tadi anak domba jantan yang disembelih ya ketika orang Israel menghadapi tulah yang ke-10. Punya hubungan saudara. Dan ini merupakan lambang atau analogi daripada keselamatan kita. Dan ayatnya jelas tertulis jelas. Kalau saudara mungkin jarang membuka kamus Alkitab, tapi hari ini saya ajak bersama-sama untuk kita membuka kamus Alkitab. Itu ada keterangan di situ dalam kamus Alkitab mengenai hari raya Paskah. Kalau saudara punya Alkitab, ya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bisa lihat juga bersama-sama. Kita belajar bersama-sama hari ini supaya kita bisa memiliki dasar yang kuat dalam firman dan kita bisa mengerti kebenaran firman ini. Ini berbunyi seperti ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tapi pintu orang-orang Ibrani dilewati. Tolong perhatikan kata dilewati. Itu bahasa Ibraninya pesah, berarti melewati. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah yang tertulis dalam kitab Keluaran
pasal yang ke-12 ayat 23 sampai 28, 43 sampai 51. Itu teks daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut anak domba Paskah yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, atau anak domba yang disembelih di kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Nah, dari keterangan saya sudah sampaikan tadi, jelas Lembaga Alkitab juga lewat Kamus Alkitab juga meneguhkan hal yang sama. Sekarang menjadi pelajaran buat kita yang selama ini mungkin kita sebut sebagai Jumat Agung. Ya, coba sama-sama kita pertimbangkan kembali. Harusnya hari ini yang kita rayakan dimanapun kita berada, dengan mungkin lewat live streaming atau lewat online atau ibadah seperti apa, karena kita tidak bisa kumpul sekarang dengan peraturan pemerintah sekarang dalam situasi yang sangat menegangkan ini dengan adanya COVID-19 ini, maka di mana-mana kita tahu hari ini yang kita rayakan itu disebut dengan Jumat Agung. Ya, itu tradisi gereja. Tapi kalau menurut teks Alkitab, bahwa hari yang kita rayakan adalah hari kematian Tuhan Yesus. Di atas bukit Golgota, darahnya tercurah. Dan darah itu memberi kuasa kepada kita, berkuasa atas kita untuk melewatkan kita dari kematian yang kekal. Sebab itu hari ini disebut dengan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah. Yang kita rayakan adalah Hari Raya Paskah. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan jadi bahan perenungan buat kita. Tapi itu tidak menjadi fokus kita hari ini. Saya hanya membawa pembanding saja. Tapi perlu kita ketahui pertama, kuasanya daripada hari ini yang kita rayakan itu yang benar kita bisa nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus nikmati yang namanya kuasa kematian Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itulah yang harus berkuasa atas kita lewat darahnya yang tercurah di atas bukit Golgota. Itulah poin yang pertama dari kuasa darah Yesus, itu darah anak domba Allah, melewatkan atau meluputkan kita dari kematian. Kalau bagi orang Israel, dilewatkan dari kematian anak sulung. Anak sulung itu juga berbicara mengenai pewaris daripada tahta. Ya. Nah, dari peristiwa ini makanya orang Israel dibebaskan dari tanah perbudakan Israel, dari tanah perbudakan Mesir, untuk mereka pergi keluar dan masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya lanjut pada bagian yang kedua. Tadi kuasa darah Yesus atau darah anak domba Allah itu yang pertama adalah melewatkan kita dari kematian. Dan sekarang poin yang kedua, kuasa daripada darah Yesus atau darah anak domba Allah itu adalah merupakan meterai perjanjian baru. Bicara dengan meterai perjanjian baru atau the new covenant, kita harus kembali kepada yang namanya perjanjian lama. Adanya perjanjian baru pasti mesti ada perjanjian yang lama. Kenapa disebut baru? Karena ada yang lama. Dan kita tahu bahwa perjanjian lama atau the old covenant itu Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel. Perjanjian dengan umat Israel. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang dipanggil keluar masuk di dalam rencana Allah, itu selalu diikat pakai perjanjian. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan tidak pernah kerja asal-asalan. Tuhan panggil Israel juga keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kemudian Tuhan bawa ke Gunung Horeb di tentangan Sinai juga. Tuhan mengikat mereka dengan perjanjian sebelum melangkah jauh masuk dalam rencana Allah. Tuhan mengikat dengan perjanjian. Sebab itu kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 24 itu ada judulnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Dan Musa sebagai notaris
Tuhan sebagai pihak pertama dan kemudian Musa sebagai notaris dan umat Israel sebagai pihak yang kedua. Nah itu saudara bisa baca nanti dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat 1 sampai seterusnya. Dan di sini saya mau jelaskan ketika Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Horeb, tentangan Sinai, dan Tuhan kasih tahu, Musa, ini adalah ya klausul yang akan kita ikrarkan bersama-sama, yang diikatkan bersama-sama dengan umat. Dan kemudian Musa bawa turun dan dibacakan dan umat setuju. Katakan segala firman ya akan kami lakukan, bahkan kami dengarkan. Segala firman akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Yang dalam bahasa Hebrew-nya disebut dengan ase fehnismah. Artinya kami sudah setuju melakukan sebelum kami mendengarkan. Atau dalam bahasa yang disebut dengan doing before understanding. Doing before understanding. Nah ase fehnismah. Luar biasa sekali orang Israel meresponi ketika Tuhan mengajak mereka untuk mengikat keperjanjian di kaki Gunung Horeb seperti itu saudara. Kemudian Musa bacakan dan disembelilah ya lembu domba, diambil darahnya, kemudian Musa meteraikan pihak pertama, dibuat mezbah dan Tuhan hadir di sana, korban dibakar di sana, Musa meteraikan, kemudian Musa baca lagi balik kepada umat dan Musa meteraikan sehingga kedua belah pihak terikat sama-sama dalam satu perjanjian. Yang isi perjanjian itu adalah 10 yang kita tahu bersama-sama, yang kita kenal dengan 10 perintah di situ dan terurai menjadi 613 kemudian yang di dalamnya berisi 3 hukum, yaitu 1 hukum moral, yang kedua adalah hukum seremonial dan yang ketiga adalah hukum sipil. Nah, itu 10 yang diikat bersama-sama dengan Tuhan dan Musa sebagai pihak notaris, Musa sebagai orang perantara yang mengadakan upacara pengikatan perjanjian seperti itu, saudara. Tapi berjalan dengan waktu, orang Israel prestasi atau mengingkari perjanjian yang sudah mereka ikrarkan di kaki Gunung Horeb. Sehingga yang pertama-tama terjadi korban adalah umat Israel sendiri. Ketika mereka mengingkar janji membuat anak lembu emas patung untuk mereka sembah. Dan hari itu terjadi korban 3.000 orang dibinasakan oleh kitab daripada perjanjian ini. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, maka melihat keadaan ini, maka Tuhan punya rencana. Tuhan berencana untuk bisa mengganti perjanjian ini dengan perjanjian yang baru. Dan perjanjian baru itu kita bisa baca di dalam kitab Yeremia. Ya, pasal yang ke-31, itu mulai dari ayat 29 sampai ayat yang ke-34, itu isi perjanjian yang baru. Tapi sebelum perjanjian baru itu disampaikan, Israel sudah terpuruk sekali karena mereka sangat dibebani oleh perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian yang lama yang tertulis di sana. Dan kita sudah tahu sendiri ada 10 perintah yang sudah saya sampaikan seperti itu tadi. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan melihat keterpurukan umatnya sendiri dan Tuhan merancangkan. Yang itu tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Bahwa aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Tuhan katakan ini karena sebentar nanti Tuhan punya rencana, punya rancangan akan menerbitkan yang namanya perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Karena untuk perjanjian lama sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sudah deadlock. Israel menyalahi perjanjian, mereka dihukum. Mereka hidup di bawah hukuman. Karena perjanjian lama itu semata-mata bicara adalah hukum. Tapi perjanjian baru saudara, Tuhan menjanjikan Israel punya masa depan atau umat punya masa depan yang penuh harapan. Dan itu Tuhan berfirman lewat Nabi penyambung lidahnya, lewat Yeremia disampaikan bahwa Tuhan merancangkan hal yang baru, perjanjian yang baru untuk bisa dinikmati oleh Israel. Dan kita tahu perjanjian baru itu ternyata dengan kematian Yesus itu salah satu kuasa darahnya. Selain meluputkan kita dari kematian yang kekal. Tapi kuasa darah Yesus itu juga merupakan meterai perjanjian baru. Yang pada saat itu berlais dari sejak bukit Golgota. Sejak darah Yesus tercurah di atas bukit Golgota.
Selain darah itu melewatkan kita dari kematian yang kekal, tapi darah itu juga merupakan meterai perjanjian baru. Dan mulai dari saat itu sampai hari ini, perjanjian baru berkuasa atas kehidupan setiap orang percaya kepada Yesus. Makanya pada poin yang kedua dari kuasa darah Yesus itu adalah merupakan meterai perjanjian yang baru atau the new covenant. Itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, kita bisa akan melihat ya apa yang ditulis disampaikan Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tolong perhatikan saudara di sini. Setiap kali kita mengangkat anggur ini, cawan ini, sesudah cawan diberkati, sesudah kita melepaskan berkat atas cawan ini. Dan saudara perhatikan di sini. Demikian juga Paulus katakan, ketika kita mengambil cawan ini, kita harus ingat, menjadi peringatan akan kita, bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dia katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan yang kita pegang ini nanti, yang sudah diberkati, itu sudah merupakan bagian daripada unity dari darah Yesus. Dan selain darah itu menebus kita, selain darah itu melewatkan kita dari kematian, tapi darah itu merupakan meterai perjanjian baru. Sehingga mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diikat dengan perjanjian. Kalau Tuhan panggil Israel juga Tuhan ikat dengan perjanjian. Maka kita juga ada orang-orang yang sama analoginya, juga diikat dengan perjanjian. Israel dengan perjanjian lama. Yang sudah saya sampaikan lewat kitab Keluaran pasal 24 tadi. Sudah bisa lihat sendiri, baca. Ya, ketika Keluaran pasal 24, tolong tampilkan ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita bisa melihat di situ. Keluaran pasal yang ke-24. Diambilnya lah kitab perjanjian itu. Ini perjanjian yang lama. Yang di atas, yang di dalamnya isi 10 perintah. Itu yang kita tahu. Jangan ada di hadapanku selain aku adalah aku. Ya, I am who I am. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, baik yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, untuk kamu sujud menyembah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya sampai 3-4 keturunan. Itu yang ketiga, baru jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, kuduskan hari Sabat, dan seterusnya, saudara. Itu adalah 10 yang diikat. 10 yang diikat itu. Nah, makanya ketika itu dibacakan, Musa mengambil itu dibacakan, didengar oleh segala bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan itu akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi tidak ada unsur pemaksaan di sini. Sama-sama setuju untuk bisa mengikat perjanjian antara Tuhan dengan umat, saudara. Tuhan punya otoritas yang tanpa batas. Tapi dia bukan Tuhan atau Allah yang otoriter. Di dalam menjalankan kehendaknya, dia berikan kita adalah free will, kebebasan untuk memilih. Maka Tuhan sering bilang, aku tampilkan satu kehidupan dan satu kematian. Satu berkat dan satu kutuk. Satu keberuntungan dan satu kesialan. Tapi aku sarankan, ya, aku himbau engkau. Aku kehendaki, aku berfirman kepada engkau. Pilihlah yang hidup, pilihlah yang berkat, dan pilihlah yang beruntung. Tapi kalau saudara mau pilih yang mati, saudara mau pilih yang terkutuk, saudara mau pilih yang sial, up to you. Karena kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Sebab itu kalau saudara melihat dalam proses pengikatan perjanjian ini juga yang tertulis dalam Keluaran pasal 24. Itu tidak ada unsur yang disebut dengan pemaksaan. Dua-dua setuju. Dua belah pihak setuju. Israel dipanggil keluar, ya, untuk masuk dalam rencana Allah. Mereka harus diikat dengan perjanjian. Kita juga sebagai umat-umat pilihan sekarang yang dipanggil keluar, yang disebut dengan eklesia,
dipanggil keluar dari berbagai macam latar belakang kita untuk dimasukkan, dikumpulkan dalam satu tujuan untuk kita bisa ya menyelesaikan, bisa dapat menikmati semua rencana Allah dan diikat dengan perjanjian. Diikat dengan perjanjian. Tolong diperhatikan ini. Tuhan bekerja selalu pakai perjanjian. Israel gagal dengan perjanjian yang lama yang sudah mereka setuju bersama-sama diikat. Tapi mereka terjadi mereka pengingkaran perjanjian, mereka wan prestasi sehingga akhirnya perjanjian itu yang banyak sekali membinasakan umat Israel. Karena kasih Tuhan yang besar, maka Tuhan membuat perjanjian yang baru. Dan dirancangkan lewat kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 itu sampai ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34 di sana itu merupakan isi daripada perjanjian baru yang lebih fokus lagi di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Itu dikatakan di sana di isinya 1 di ayat 29 bahwa Tuhan menyelesaikan tanggungan kutu keturunan. Itu isi perjanjian baru. Kemudian yang kedua, ya pelanggaran dan dosa kita diampuni. Yang ketiga, kita akan menerima Roh Kudus dalam setiap hati manusia. Karena kita merupakan yang keempat, kita adalah ketika kita terima Roh Kudus, kita menjadi anak Allah. Kemudian kita jadi bait Allah yang kelima. Yang keenam, Tuhan menulis semua kehendak Tuhan atau Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, bukan lagi di dua loh batu, tapi di dalam loh hati manusia. Yang ketujuh, besar kecil, mereka semua mengenal Tuhan. Itulah isi perjanjian baru yang diikrarkan, ya, yang meterainya itu ketika Yesus mati di atas bukit Golgota. Darahnya tercurah. Selain melewatkan kita dari kematian yang kekal, tapi darah itu juga merupakan meterai perjanjian baru. Sebab itu sudah bisa lihat di sini, darah daripada anak domba juga melewatkan Israel dari kematian anak sulung. Keluaran 24 ayat 8 tolong ditampilkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu setelah berkata, inilah darah perjanjian. Saudara perhatikan, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian, saudara. Itu terjadi pada Keluaran pasal 24. Selain analogi dan kita lihat, kita juga hari ini ya punya pengalaman, punya panggilan yang sama dengan Israel. Dengan darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota itu merupakan meterai perjanjian baru ya yang ditulis tadi yang kita sudah baca itu di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Ya. Setiap kali kita memperingatinya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saya senang membandingkan dengan ketiga Injil sinoptis. Kita lihat ada sedikit hal yang perlu kita pelajari bersama mengenai meterai perjanjian baru ini. Kita bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Yesus ini mengambil cawan. Ya, inilah supper perjamuan terakhir ketika Yesus dan murid-muridnya untuk mereka mengadakan perjamuan kudus. Diambil cawan, dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat yang ke-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau di sini saudara kita melihat teks yang sesuai dengan versi Injil Matius, itu tidak ada kata baru atau kata lama. Sehingga ini cukup membingungkan kita. Ini meterai ini, darah Yesus ini untuk yang mana? Perjanjian yang lama, apa perjanjian yang baru? Nah, mari kita bandingkan lagi dengan teks yang ada di Injil Markus, pasal 14, ayat yang ke-24. Nah, ini versi Markus. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, di sini juga kita gak dapat penjelasan yang lebih yang secara eksplisit bahwa darah Yesus itu adalah meterai perjanjian yang mana. Kita gak dapat ini. Karena ditulis hanya darah perjanjian. Sedangkan kita tahu bahwa kita mengenal ada dua perjanjian.
Satu perjanjian yang lama atau the old covenant, dan yang kedua adalah perjanjian yang baru atau the new covenant. Nah, kita akan lihat Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, menurut versi Lukas ini baru kita tahu. Kalau versi daripada Matius, Markus, hanya ditulis bahwa ini adalah cawan atau meterai daripada perjanjian. Tapi perjanjian yang lama apa yang baru kita nggak dapat penjelasan di situ. Tapi ketika kita lihat dan versi tulisan Lukas, baru kita dapat bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, sudah memberikan penjelasan buat kita bahwa kuasa darah Yesus, atau selain dia melewatkan kita dari kematian lewat salib Kristus, tapi darah Yesus juga merupakan kuasa yang memeteraikan perjanjian baru. Sehingga di dalamnya saudara, kita bisa memperoleh berkat perjanjian baru yang saya sudah sampaikan tadi, yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31. Ayat yang 1 sampai yang ke-34, tapi lebih spesifik lagi kita bisa baca pada ayat 29 sampai 34 yang saya sudah sebutkan, ada 7 isi perjanjian itu. Itulah meterai daripada perjanjian baru. Nah, ini adalah 2 hal kuasa daripada darah Yesus itu sendiri. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dari kuasa darah Yesus, kita memperoleh pengampunan atas dosa kita karena adanya penebusan. Adanya penebusan. Saudara perhatikan, adanya penebusan. Bicara penebusan, ini berarti ada pembayaran. Ya, kenapa ada penebusan? Karena kita punya hutang, jelas. Kenapa kita ditebus? Karena kita punya hutang. Apa hutangnya? Karena setiap pelanggaran dan dosa itu diperhitungkan sebagai hutang. Kalau saudara mengikuti, ya, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa Bapa kami, itu dalam teks doa Bapa kami, jelas itu tertulis bahwa ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau kita baca dalam teks yang lain, ya, yang lebih pas itu, ampunilah hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Itu tertulis dalam teks doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi berarti di sini kita bisa melihat setiap dosa pelanggaran yang dibuat oleh umat manusia itu diperhitungkan sebagai hutang. Maka butuh penebusan. Sebab itu saudara lihat, ini yang sangat spesifik, yang sangat unik buat kita. Kenapa keselamatan harus lewat Yesus? Kalau banyak orang bertanya, lu kok sombong amat sih? Keselamatan harus lewat Yesus. Yes. Karena dia satu-satunya jalan. Sebab itu tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan apa? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Orang sering katakan orang Kristen kok sombong amat sih, harus lewat Yesus. Saya perlu jelaskan. Karena setiap tahu bahwa orang yang berbuat dosa, itu upah dosa adalah maut. Yang tertulis dalam surat Roma 6 ayat 23. Dosa yang sudah kita buat dalam kepercayaan apapun, agama apapun, bahwa itu akan mendatangkan kutukan, mendatangkan hukuman, dan juga mendatangkan maut. Sedangkan hukum positif juga, kalau kita mencuri, kita pasti akan dihukum. Kalau kita melakukan kriminalitas, kita akan dihukum. Karena setiap pelanggaran dan dosa, pasti ada hukumannya. Tapi dosa yang dibuat ini, selalu akan mendatangkan maut. Makanya dalam Roma 6:23 katakan, sebab upah dosa ialah maut.
Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun yang kita buat, dalam kepercayaan apapun, sekali lagi saya katakan, tetap dosa mendatangkan kutukan yang membawa kita kepada kematian. Sehingga saudara, kalau ada mungkin kepercayaan yang lain berkata, untuk menjadi selamat, menghapus semua hutang dosa kita, maka dengan cara berbuat baik, beramal. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar amal yang harus kita buat? Seberapa lama amal yang harus kita buat? Dan berapa nilai amal yang harus kita bayar? Baru kita bisa dapat menghapus semua dosa kita. Ini agak rancu ukurannya. Nah, sebab itu saudara, kenapa kita harus betul-betul harus berani berkata bahwa keselamatan hanya lewat Yesus. Karena Tuhan Yesus menebus kita. Dia mengganti kita, dia membayar hutang kita. Karena perjanjian darah itu, bayarannya adalah hutang darah. Kalau meterainya perjanjian itu adalah darah, maka bayarannya adalah siapa pihak yang ingkar janji kepada perjanjian itu, darahnya harus jadi taruhan. Dan darah itu bicara mengenai mati hidup seseorang. Yang sudah saya sampaikan sebelum saya memulai daripada khotbah ini. Darah itu merupakan nyawa yang menentukan mati hidup daripada seseorang. Jadi kalau meterainya perjanjian darah, itu memberi artian buat kita. Siapa pihak yang ingkar janji, baik pihak pertama maupun pihak kedua, itu darahnya harus jadi bayaran penebusan daripada tuntutan perjanjian itu. Sebab itu ketika orang Israel ingkar janji, maka mereka mati atas hukum itu. Karena darahnya harus membayar hutang darah. Kita tadinya orang yang sudah mati juga. Dan siap juga dihukum mati, dieksekusi seperti itu. Seperti terus dalam Efesus pasal 2 yang pertama. Kita semua orang-orang yang sudah tidak punya masa depan. Orang yang harus mati. Karena perjanjian sudah diikat pada masa lalu. Ya, Efesus 2 yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Karena upah dosa adalah maut, baik yang dibuat oleh moyang saya maupun juga orang tua-tua saya maupun saya dalam ketidakmengertian akan kebenaran dan sudah melakukan kesalahan, kejahatan dan dosa. Dan itu bayarannya haruslah maut, kematian. Tapi sudah lihat, Bapa yang penuh kasih itu kirim Yesus turun dari sorga turun, berinkarnasi menjadi manusia supaya dia yang bayar. Dia siap disalibkan. Dia jadi tumbal atas semua dosa, pelanggaran dan kita umat manusia. Dia mati ganti kita supaya kita bebas dan kita bisa menerima perjanjian. Saya memberi contoh saudara. Kalau ada orang berjanji kepada saya, nanti misalnya bulan Agustus, saya akan dapat reward hadiah, dia kasih mungkin satu mobil yang mewah atau rumah gedongan. Tapi bulan Mei saya sudah meninggal karena kematian. Itu tidak berguna bagi saya janji itu. Sangat tidak berguna janji itu. Buat apa? Karena nanti saya peroleh janji itu pada bulan Agustus. Tapi pada bulan Mei saya sudah mengalami kematian. Justru karena itu. Supaya kita menjadi orang-orang perjanjian ini. Bisa menerima janji Bapa. Makanya kita harus hidup. Untuk kita hidup, Bapa harus kirim Yesus jadi tumbal atas perjanjian yang lama. Dia harus bayar dulu tutup perjanjian yang lama, tuntutan perjanjian yang lama. Bayar dengan darahnya yang bicara dengan kematian. Maka saudara dan saya bisa menjadi anak-anak orang-orang perjanjian untuk menikmati semua janji-janji daripada Tuhan. Sebab itu saudara, kita adalah orang dalam terikat dengan perjanjian. Kalau Israel dengan perjanjian lama, saudara dan saya hari ini dengan perjanjian yang baru. Nah, kembali kepada pengampunan dosa karena penebusan. Sebab itu sudah jelas di sini saudara. Kenapa harus Yesus? Kenapa Yesus satu-satunya menjadi juru selamat bagi semua umat manusia? Karena kembali lagi saudara lihat, siapapun di kolong langit ini, apapun latar belakangmu dari setiap kaum, bangsa, suku dan bahasa, kalau engkau percaya sama Yesus, maka engkau memperoleh penebusan secara cuma-cuma. Yesus yang mengganti mati atas semua pelanggaran dosa dan kejahatan engkau buat, supaya engkau bisa memperoleh kehidupan, supaya engkau bisa hidup
menikmati semua janji Tuhan. Tolong diperhatikan ini. Sebab itu adanya sebut dengan penebusan. Bayar harga yang sudah harusnya kita bayar. Tapi Yesus mengganti membayar harga itu supaya kita bisa menerima janji itu. Itu disebut dengan penebusan. Ada orang bilang, kalau Tuhan mau selamat ya selamat aja. Karena mesti pakai tebus-tebus bayar-bayar seperti itu. Kalau kita mengerti firman ini tadi. Karena upah dosa adalah maut. Semua orang sudah berhutang kepada maut. Kita harus mati. Maka Yesus ganti membayar itu dengan darahnya. Yang tertulis itu di dalam surat 1 Petrus, saudara. 1 Petrus pasal, kita bisa lihat yang pertama ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal yang pertama. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah nilai penebusan kita. Yesus ganti mati, bicara darahnya tercurah. Itu bicara nyawa, bicara kehidupan, menuju kepada kematian. Tapi kita jadi hidup karena Yesus mati. Sebab itu keselamatan hanya satu saja lewat Yesus. Karena Yesus yang siap menebus semua dosa pelanggaran kita. Kalau tidak berarti kita akan mati. Dan semua penebusan itu tidak bisa dengan cara berbuat amal. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dari 3 poin ini kita sudah dapat mengerti. Kuasa darah Yesus. Satu, melawatkan kita dari kematian. Kuasa darah Yesus yang kedua. Merupakan meterai perjanjian yang baru. Dan kuasa darah Yesus yang ketiga adalah kuasa untuk menebuskan semua dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Dari 3 poin ini, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan satu keselamatan yang luar biasa. Dan kita lihat kita harus bersyukur. Kita bangga punya Yesus yang seperti itu bertanggung jawab atas hidup kita. Saya untuk mengakhiri sharing firman dalam rangka merayakan hari Paskah ini atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus ini. Saya lebih tekankan pada poin yang ketiga adalah darah Yesus untuk menebus kita dari semua dosa dan kejahatan kita. Saya angkat dengan pengertian kata tebus. Kata tebus itu artinya menyangkut kepemilikan. Kalau Yesus menebus kita dari semua dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita, maka secara otomatis pemilik dari hidup kita ini adalah Tuhan Yesus. Sebab penebus adalah pemilik. Saya contoh ya. Kalau saudara mungkin punya keperluan dan saudara sedikit kepepet, maka cara yang paling cepat adalah kita ke kantor pegadaian. Kemudian kita akan menggadaikan barang-barang berharga kita di sana dan dia memberikan uang kepada kita. Tiba-tiba jatuh tempo, kita harus melunasi kembali, mengembalikan semua uang pinjaman kita. Tapi kita tidak punya kemampuan lagi. Sehingga peringatan pertama, kedua, dan akhirnya mereka lelang umum secara terbuka. Nah, tadinya barang ini, perhiasan ini milik saya. Tapi ketika lelang terbuka, saya sudah tidak mampu menebus lagi karena pinjaman saya ke kantor pegadaian. Maka ada pihak lain yang akan menebus barang saya ini. Secara otomatis, bahwa seketika saat ditebus, maka barang yang tadi saya punya itu sudah beralih kepemilikan kepada orang yang lain yang sudah menebus itu. Dan saya mau tekankan di saudara, Tuhan Yesus dengan darahnya menebus kita dari kematian yang kekal. Berarti artinya, sekarang hidup yang kau hidupi itu, siapakah pemiliknya? Mahal loh menebus kita dari dosa pelanggaran. Ya, dengan cara yang harus mati. Darahnya tercurah dari bukit Golgota. Darah itu juga merupakan bayaran untuk menutup semua hutang darah kita. Sehingga kita bebas untuk menerima semua janji daripada Bapa kita yang di sorga. Sebab itu saudara, artinya berarti bahwa Tuhan Yesus menebus kita. Berarti hidupmu sekarang yang kau hidupi itu adalah milik
daripada Kristus sendiri. Kalau saudara mengerti di sini, di akhir daripada pemberitaan firman ini, sharing firman kita nih, dalam rangka kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus ini. Bagaimana respon kita? Bagaimanakah respon kita mengenai karya Yesus yang luar biasa ini, yang sudah menebus kita? Yang sudah menebus kita. Bagaimana respon kita sebagai orang yang menerima berkat yang luar biasa ini? Sikap kita menerima penebusan. Dan saya ngajak kita bersama-sama membaca 2 ayat yang tertulis, satu dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15, dan ayat yang kedua kita bisa lihat lagi di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ketika kita tahu bahwa kita sekarang bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik penebus, yaitu Yesus Kristus. Inilah sikap kita sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan ini, yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara perhatikan, kita tidak akan hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya apa? Bukan untuk kita saja, untuk mereka. Karena Yesus juga menyerahkan dirinya, meninggalkan egonya, meninggalkan kepentingan pribadinya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Artinya, kalau sekarang kita juga tahu bahwa kita ditebus, kita juga tinggalkan ego kita, tinggalkan banyak kepentingan pribadi kita, untuk kita bisa melihat banyak jiwa mereka yang belum menerima keselamatan lewat penebusan ini. Itulah tanggung jawab kita dalam rangka meresponi karya yang luar besar ini, karya yang luar biasa ini, di mana kita sudah menerima perjanjian ini, di mana kita sudah menjadi orang yang sudah ditebus. Kita harus bergerak juga untuk bisa dapat menginjil, untuk bisa dapat memberitakan kabar sukacita ini, kabar baik ini, evangelion ini, good news ini kepada semua orang, supaya orang juga bisa menerima penebusan yang sama yang sudah kita terima. Dan yang kedua, ayat yang kedua yang saya akan akhiri dari pemberitaan firman pada sore hari ini, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan Tuhan minta seperti Roma 12 ayat 1, persembahkanlah saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Biarlah kita dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus ini, biar firman ini kembali menghentakkan kita, menasihatkan kita, menegur kita, supaya kita bisa kembali menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan pengorbanan Yesus, supaya kita juga bisa menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan yang berkuasa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, mempercayainya, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya. Saya percaya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kiranya berkat Paskah ini juga bisa menjadi bagian kita semua.